mana yang harus didahulukan, berkurban atau akikah? Menurut mayoritas para ulama, berkurban maupun akikah itu sama-sama hukumnya sunnah muakkadah. Oleh karena itu, kaidah mengatakan menggabungkan dua dalil itu lebih didahulukan daripada memilah salah satu lalu menyingkirkan yang lain. Misalnya ada yang lahiran dan hari ketujuhnya dia akikah, tanggal 10 dia berkurban. Itu afdal sekali. Pertanyaannya gimana? Kalau kita nggak punya uang gimana? Kalau kita nggak punya uang kecuali untuk satu amalan saja, dalam konteks seperti ini, di Idul Adha atau di 10 Dzulhijjah, prioritaskan berkurban. Karena kaidah mengatakan apabila ada dua amalan, yang satu waktunya sempit, yang satu waktunya luas, maka prioritaskan yang waktunya sempit. Maka kedepankan dulu berkurban. Kalau udah punya rezeki lagi, dia bisa akikah di Al-Muharram atau berikutnya. Dan alasan yang kedua, menurut sebagian para ulama, seperti pandangan sebagian ulama Malikiyah, Ibnu Arafah mengatakan bahwa secara substansi berkurban itu lebih ditekankan dibanding akikah. Kalau dia kedepankan akikah, dia bisa kehilangan momen untuk berkurban di tahun ini. Salah satu zikir pagi Nabi itu ternyata simple ya. Kita hampir-hampir dari dulu udah sering membacanya. Dan kali ini yuk kita baca lagi, kalau bisa didawamkan, dirutinkan. Apa zikir Nabi di waktu pagi? Salah satunya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang manfaat, rezeki yang penuh dengan keberkahan, dan amal soleh yang diterima. Mari amalkan, mari sebarluaskan. Semoga jadi jariah buat kita bersama-sama. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mohon izin bertanya terkait keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Bagaimana caranya bagi wanita yang sedang haid agar bisa memaksimalkan ibadah di 10 hari awal Dzulhijjah? Kita tahu bersama-sama bahwa tidak sholatnya wanita haid adalah ibadah, tapi membutuhkan niat. Kita nggak sholat subuh, nggak sholat zuhur, nggak sholat asar, nggak sholat maghrib, nggak sholat isya, karena mencintai dan menuruti larangan Allah Tabaraka wa Ta'ala dan ingin mendekat kepada Allah. Maka tidak sholatnya wanita haid adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga tidak puasanya wanita haid adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu dijelaskan oleh ulama-ulama fikih kita. Maka jangan lupa niat, dan selebihnya lakukan seluruh amal ibadah yang bisa dilakukan. Kalau kita nggak bisa puasa karena haid atau karena apapun di 10 hari pertama Dzulhijjah, mending makan orang yang berbuka ketika puasa. Karena memberikan makan yang berbuka membuat kita mendapatkan pahala puasa orang tersebut. Man fattara sha'iman, barang siapa memberikan makan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa tersebut. Jadi sekali lagi, lakukan apa yang bisa dilakukan di 10 hari pertama Dzulhijjah ini. Perbanyak infak, perbanyak sedekah, perbanyak membantu, perbanyak memberi, lalu baca Al-Quranul Karim, dan lakukan